Para jamaah yang saya hormati, insyaallah besok Senin malam Selasa kita sudah masuk tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa daerah banyak sekali kita melihat ada acara-acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas tentang fikih Maulid Nabi, bagaimana hal-hal yang terkait tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya hormati, ada pertanyaan mendasar yang harus kita fahami bersama. Acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu bukan hanya seremoni. Acara Maulid Nabi itu pada hakikatnya adalah bentuk rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pertanyaan mendasarnya adalah kenapa kok kita harus cinta kepada Rasulullah SAW? Para bapak, para jamaah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 15, Imam Muslim nomor 44, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman seseorang sampai aku, kata Rasulullah, dicintai melebihi kedua orang tuanya, anaknya, dan segenap manusia. Jadi keimanan kita itu tidak sempurna sampai kita menjadikan Rasulullah orang yang paling kita cintai, bahkan melebihi keluarga kita, orang tua dan anak-anak kita. Maka jenengan akan melihat sahabat-sahabat itu cintanya kepada Rasulullah itu melebihi siapapun juga. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq itu ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, itu orang-orang datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kemudian ditanya oleh teman-temannya, teman kamu sudah gila. Yang dimaksud adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kamu mengatakan teman saya gila? Kata orang-orang pada waktu itu adalah karena teman kamu telah mengatakan tadi malam sudah sampai Baitul Maqdis, subuh sudah nyampe rumah. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau itu yang mengatakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku lebih percaya dibandingkan siapapun. Maka orang-orang mengatakan, kamu pernah ke Baitul Maqdis? Iya, saya pernah dagang ke Baitul Maqdis. Berapa jarak yang diperlukan untuk kamu sampai Baitul Maqdis? Kata Abu Bakar, kalau jalan mengikuti unta, maka kata Abu Bakar butuh waktu 1 atau 2 bulan. Maka orang-orang mengatakan, bagaimana kamu mengatakan percaya? Wong Muhammad baru tadi malam sama kita, pagi-pagi sudah ngomong dari Baitul Maqdis. Maka Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu kemudian dipukuli oleh orang-orang yang ada di Mekah. Ketika dipukuli sampai pingsan, Abu Bakar itu dipukul oleh mereka sampai pingsan. Ketika pingsan, baru siuman, pertama kali yang ditanya oleh Abu Bakar adalah bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak merasakan sakit, dia tidak merasakan apa-apa, dia tidak menanyakan siapapun. Pertama kali yang ditanya oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar adalah bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat yang lain mengatakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah selamat dan tidak ada terjadi apa-apa. Abu Bakar kemudian mengatakan, saya tidak lega kalau saya tidak menyaksikan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian dibopong oleh sahabat yang lain untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terjadi apa-apa, beliau mengatakan, semua yang terjadi padaku tidak terasa apapun setelah melihat engkau selamat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya cinta. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Orang yang merasa imannya itu sempurna, maka syaratnya Rasulullah harus lebih dicintai dibandingkan segala sesuatu, bahkan lebih dicintai dibandingkan orang tua dan anak-anaknya. Maka para jamaah yang saya muliakan, kenapa kok kita harus cinta? Yang kedua, Imam Bukhari hadis nomor 3688 dari Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah faqal mata sa'ah. Ada orang yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kiamat itu kapan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalik bertanya, "Wa madza a'dadta laha?" Kamu tanya kiamat, apa persiapan bekal kamu untuk menghadapi kiamat? Maka Rasulullah kemudian setelah bertanya, orang ini kemudian menjawab, qala la syai'a illa anni uhibbullah wa rasulah. Saya tidak punya bekal apapun, hanya saja saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian menjawab, faqal anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu kelak kalian kamu di hari kiamat akan bersama orang yang engkau cintai. Maka para jamaah saya muliakan, hadis ini kata ulama bisa menjadi peringatan keras, bisa menjadi kabar gembira, bisa menjadi kabar buruk. Kenapa Ustaz? Orang baik kalau senangnya pada orang-orang tidak baik, maka kelak kumpulnya sama orang tidak baik. Paham nggih? Jadi jangan sampai kita itu salah ngefan ke orang. Apalagi anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita itu fansnya bukan Rasulullah tapi orang lain. Oh, sekarang itu kadang-kadang yang ngefans itu fansnya siapa? Fansnya adalah artis K-pop. Ada yang kemudian fansnya siapa? Fansnya adalah artis drakor, drama Korea. Maka kalau kita kemudian ngefans kepada orang yang kemudian kita senang dan cinta kepadanya, maka siap-siap kelak kita dikumpulkan dengan mereka. Ini adalah kabar buruknya. Kabar baiknya, kalau kita cinta kepada orang soleh, kita cinta kepada ulama, kita cinta kepada orang baik, bahkan kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka kelak kita akan bersama mereka meskipun amal kita tidak sebanding dengan mereka. Jenengan cinta kepada ulama, besok akan kumpul mereka meskipun mungkin sholat jenengan tidak sebaik ulama. Jenengan cinta kepada orang soleh, besok jenengan akan kumpul dengan mereka meskipun mungkin ilmu jenengan tidak setingkat dengan mereka. Maka ini adalah kabar gembira. Maka Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, "Fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin nabi anta ma'aman ahbabta." Tidak ada yang lebih aku cintai, kata Anas bin Malik, tidak ada yang lebih menjadikan aku bahagia melebihi bahagiaku karena mendengar Rasulullah SAW mengatakan anta ma'aman ahbabta. Kata Anas bin Malik, perkataan anta ma'aman ahbabta ini, kata Anas bin Malik, adalah sesuatu yang paling aku senangi. Kenapa para jamaah? Karena beliau mengatakan fa'ana uhibbun nabi wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Saya mencintai Nabi Muhammad, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan saya berharap karena kecintaan saya kepada mereka, maka Allah akan mengumpulkan saya dengan mereka meskipun amal saya tidak setingkat amal mereka. Maka para jamaah yang saya muliakan, ini penting ya. Jadi kalau kita itu kadang-kadang mikir amal kita itu agak mengkhawatirkan. Kalau jenengan, saya sama Anda, kalau ngandelkan sholat penyakitnya banyak. Wong kita kadang sholat itu yang sombong, yang ria, baca Quran juga sama.
Kalau kita hanya mengandalkan amal kita itu kadang-kadang mengkhawatirkan. Maka satu-satunya kemudian yang menjadikan kita agak bahagia adalah kita perlu mencintai, memperbanyak cinta kepada orang-orang baik. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan uhibbus sholihin walastu minhum la'alli analu minhum syafa'atan. Aku mencintai orang soleh meskipun aku belum tentu soleh. Itu kata Imam Syafi'i. Aku cinta orang soleh meskipun aku belum tentu orang soleh. Kenapa kok aku mencintai orang soleh? Kata Imam Syafi'i, satu-satunya karena aku berharap kelak di hari kiamat akan mendapat syafaat orang-orang soleh. Maka para jamaah saya muliakan, inilah kenapa kita perlu memperbanyak teman-teman soleh, perlu mencintai orang-orang soleh dan ulama, karena kita tidak pernah tahu apakah amal kita ini pas atau kurang. Kita tidak pernah tahu apakah amal kita ini nanti di hadapan Allah diterima atau tidak. Maka satu-satunya yang kita harapkan adalah kelak kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Para jamaah yang saya hormati, kalau kita melihat Al-Quran, orang itu nanti di hari kiamat tidak datang sendiri-sendiri, semuanya itu berkelompok. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir itu besok akan digiring menuju neraka itu berkelompok-kelompok. Orang soleh juga sama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa, orang-orang baik itu kelak di hari kiamat akan masuk surga. Itu tidak sendiri-sendiri, berkelompok-berkelompok. Lah satu kelompok ini punya pimpinan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan yaumana ta'u kullu unasim bimamihim. Setiap manusia nanti di akhirat itu akan dipanggil dengan kelompoknya, dengan pimpinannya. Maka yang paling perlu kita lakukan adalah kalau kita nanti dipanggil di kiamat, itu kita pingin di kelompok yang mana. Kalau jenengan nanti yang dicintai orang-orang tidak soleh, takutnya dipanggil ikut kelompok mereka. Tapi kalau kita mulai hidup senang dengan ulama, cinta dengan ulama, cinta dengan orang soleh, cinta dengan orang yang punya ilmu, maka kita nanti ketika dipanggil ikut kloternya mereka. Inilah pentingnya mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, kenapa Rasulullah pantas kita cintai? Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 128 Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya Nabi Muhammad yang pertama kata Allah, azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah itu sangat berat memikirkan penderitaan umatnya. Nanti akan saya jelaskan. Harisun alaikum. Yang kedua, Rasulullah itu sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu adalah orang yang sangat belas kasihan dan penyayang kepada orang-orang mukmin. Maka inilah kenapa Rasulullah itu layak kita cintai. Para jamaah yang saya muliakan, ini Masya Allah, kalau kita lihat sejarah Rasulullah itu tidak senang umatnya itu berat. Kalau kata Dilan itu cukup saya ini berat, cukup saya kamu tidak mampu. Itu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu ma khayyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aisarahuma. Kata Siti Aisyah, kalau Rasulullah itu disuruh untuk memilih sesuatu, maka beliau pasti memilih yang paling ringan untuk umatnya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak ingin umatnya itu kemudian sangat terbebani. Maka para jamaah yang saya muliakan, Masya Allah ya, Rasulullah itu kalau sholat itu sampai bengkak. Kalau kita bengkak karena asam urat. Tapi kalau Rasulullah SAW itu sholat saking lamanya sampai bengkak. Tapi Rasulullah tidak ingin umatnya itu kemudian berat. Maka Rasulullah itu sering ketika sholat, itu sholatnya beliau tuh pinginnya lama. Jadi kalau jenengan lihat Rasulullah itu, kata Siti Aisyah,
Rasulullah itu paling senang itu sholat. Jadi kata Siti Aisyah, Rasulullah itu kalau susah itu menghilangkan susahnya pakai sholat. Maka Rasulullah itu orang yang kalau sholat itu senang dan lama. Beda dengan kita, kalau kita itu Masya Allah, kalau imamnya terlalu panjang itu, ini imamnya perlu diprotes. Kenapa? Karena kita itu tidak kuat untuk sholat lama-lama. Beda dengan Rasulullah SAW. Bayangkan, ada sahabat yang pernah ikut jamaah sholat tahajud dengan Rasulullah. Itu rakaat pertama baca Al-Baqarah, selesai Al-Baqarah ditambah Ali Imran, setelah itu ditambah An-Nisa. Jadi satu rakaat itu mantap 5 juz. Itu bacanya pelan. Masya Allah. Itu sahabat itu sampai kemudian hatinya tak tinggal hari. Padahal itu sholat sunnah. Tapi Rasulullah kalau ngimami itu tidak mau lama-lama. Rasulullah itu kalau ngimami, dengar anak nangis, dengar bayi nangis, beliau itu mempercepat. Kenapa? Kasihan umat saya. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu sosok yang saking sayangnya kepada umatnya, tidak pingin umatnya itu berat. Witir itu bagi Rasulullah wajib, tapi bagi umatnya tidak wajib. Karena Rasul tahu umatnya itu jangankan suruh witir, suruh sholat 5 waktu saja nunggu injury time. Itu kita. Maka Rasulullah SAW itu termasuk sahabat, termasuk orang yang sangat luar biasa. Para jamaah yang saya muliakan, ada sahabat itu pernah tanya ke Siti Aisyah. Siti Aisyah, bagaimana Rasulullah di rumah? Maka Siti Aisyah cerita, Rasulullah itu kalau di rumah menjahit pakaiannya sendiri. Kalau sholat lama, kalau tahajud kakinya sampai bengkak. Maka 3 sahabat ini kemudian merasa Rasulullah itu dosanya diampuni, surganya dijamin, ibadahnya seperti itu. Maka kata Siti Aisyah, 3 orang ini kemudian berkata, bagaimana dengan saya? Maka orang 3 ini bersumpah dengan sumpah yang beda-beda. Yang satu sumpah, saya tidak akan tidur malam, saya mau tahajud mulai isya sampai subuh supaya bisa mengalahkan Rasulullah SAW. Yang satunya, saya tidak akan nikah karena mau fokus ibadah. Yang satunya lagi, dia mengatakan saya sumpah tidak puasa. Tiap hari saya akan puasa sampai saya mati. Maka Rasulullah ketika mendengar ini, beliau kemudian mengatakan, jangan sampai kalian memberati diri kalian sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya orang yang paling takwa, saya waktu malam juga tidur. Saya orang yang paling takwa, saya juga menikah. Saya orang yang paling takwa, saya juga puasa, kadang-kadang tidak puasa. Jadi inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, Rasulullah itu sering meninggalkan ibadah, padahal berat untuk meninggalkan. Salah satunya adalah taraweh. Makanya kalau jangan lihat hadis taraweh itu tidak ada yang kemudian jelas. Kenapa Ustadz taraweh itu ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 11? Karena memang tidak ada hadis taraweh itu yang jelas. Hadis taraweh itu cuma beberapa. Kenapa kok terjadi? Karena Rasulullah SAW taraweh itu cuma 2-3 hari. Rasulullah itu ketika tanggal 23 beliau taraweh di masjid. Sahabat lihat Rasulullah ke masjid itu ikut. Akhirnya masjid itu ramai. Karena ramai kemudian sahabat sholat di belakang Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, qad ra'aitul ladzi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Kata Rasulullah, besoknya Rasulullah tidak ke masjid padahal berat. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, saya tidak ke masjid gara-gara saya tidak pingin nanti sholat tarawih itu diwajibkan. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah yang saya muliakan, orang yang seperti ini layak kita cintai. Orang yang menganggap hidupnya itu untuk umat itu layak kita cintai. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok orang yang sangat ingin umatnya itu selamat dunia akhirat. Masya Allah. Ini hadis yang panjang, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jenengan nanti bisa baca, insya Allah saya kirim. Rasulullah itu pernah ketika di Taif, beliau itu kemudian pernah dakwah di daerah Taif.
ketika di daerah Taif itu beliau dakwah itu tidak diterima, malah diusir. Tidak cukup diusir, Rasulullah itu diarak di pinggir gang. Jadi ada jalan gitu ya, beliau lewat, kanan kirinya ini anak kecil. Maka Rasulullah SAW anak kecil ini kemudian mengatakan orang gila, sambil dilempari batu. Bayangkan jenengan. Maka kalau sekarang dakwah itu, masya Allah, saya kadang-kadang pengajian semuanya lengkap, tidak ada yang lempari batu, itu sangat bersyukur. Karena Rasulullah SAW dakwah itu masya Allah, dakwah di lorong itu Rasulullah SAW kemudian dilempari batu sambil diucapi orang gila, itu anak-anak kecil. Dilempari batu sampai kemudian pelipis Rasulullah itu kemudian keluar darah. Kaki Rasulullah itu mengeluarkan darah. Itu Rasulullah SAW. Maka kita umatnya kok suruh ngaji berat itu kadang-kadang saya nggak habis pikir. Karena Rasulullah sendiri dakwah seperti itu, kok kita wis enak kari lungguh, kari sendenan, kari delok, kari ngurungokno. Itu kadang-kadang berat, itu kadang-kadang kita harus malu kepada Rasulullah SAW yang ketika dakwah harus mempertaruhkan nyawa. Maka para jamaah yang saya muliakan, ketika Rasulullah SAW seperti itu Allah tidak terima. Jadi bukan hanya sahabatnya Allah tidak terima, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril. Jibril kemudian datang kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau mengatakan, innallaha qad sami'a qawla qaumikum laka wa ma raddu 'alaika. Allah mendengar bagaimana umat kamu memperlakukan kamu, mengatai kamu orang gila, melempari kamu sampai kamu kemudian berdarah-darah. Maka kemudian malaikat mengatakan, wa qad ba'atha ilaika malakal jibal litamurahu bima syi'ta fihim. Allah memerintahkan malaikat yang menjaga gunung supaya malaikat menjaga gunung itu siap untuk melemparkan gunung kepada orang-orang yang telah menghina kamu dengan sebutan orang gila, mencelakai kamu sampai kamu berdarah. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Kalau jenengan ya para jamaah duwe tonggo ini megelno, ditekani malaikat, sampean pingin tonggone dikapakno, itu jangan kira-kira jawabnya apa? Me iso ojo langsung mati, bertahap. Itu kita. Kenapa? Itu kita, masya Allah. Makanya jangan tidak pernah didatangi malaikat. Kenapa? Karena tahu. Tapi Rasulullah SAW ketika didatangi malaikat Jibril, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wahdah la yusyriku bihi syai'ah. Saya tidak marah kepada kaum saya karena mereka tidak tahu. Yang saya harapkan adalah mereka bukan binasa, tapi kelak anak-anak cucu-cucu mereka akan ikut saya menyembah Allah dan tidak memusyrikan Allah sama sekali. Itu doa Rasulullah SAW. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang layak kita cintai. Para jamaah yang saya muliakan, maka kalau jangan lihat sejarah, semua musuh bebuyutan Rasulullah itu kelak punya anak yang anaknya itu jadi sahabat yang luar biasa. Ayo jenengan lihat. Jangan siapa yang tahu musuhnya Rasul itu siapa? Ada yang tahu? Yang paling jenengan tahu apa? Siapa? Abu Bakar, Abu Lahab. Siapa lagi? Abu Jahal. Ada lagi Walid bin Mughirah. Jadi ada 3 tokoh yang kemudian sangat membenci Rasulullah. Itu namanya satu Abu Lahab, kedua Abu Jahal, ketiga Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu tokoh Mekah yang kemudian memimpin beberapa peperangan termasuk perang Badar untuk memerangi Rasulullah SAW. Kalau jenengan lihat sejarah, 3 tokoh ini itu semua anaknya itu menjadi sahabat yang luar biasa. Saya kasih contoh. Abu Jahal ini orang yang kemudian memerangi Rasulullah SAW. Dia punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah ini sahabat yang luar biasa. Nanti jenengan akan lihat Ikrimah ini pernah suatu ketika di pertempuran, Ikrimah ini sekarat. Jadi karena pertempuran ya, kena musuh, kena macam-macam, sekarat. Ketepatan pada waktu itu Ikrimah ada 3 orang. Ikrimah, temannya lagi. Jadi ada 3 orang jejer. Itu dirawat karena sekarat. Maka yang ngerawat ini bawa air.
bawa air diberikan kepada Ikrimah. Kata Ikrimah bagaimana? Jangan saya, sebelah saya sepertinya lebih membutuhkan air. Itu Ikrimah. Padahal dia sendiri dalam kondisi sekarat. Maka orang yang mau ngasih air tidak jadi ngasih air Ikrimah, dikasihkan ke sampingnya. Orang sampingnya kemudian ketika mau dikasih air juga bilang, jangan kasihkan saya, samping saya lagi itu lebih butuh dibandingkan saya. Maka orang yang mau ngasih air ini tidak jadi ngasih ke yang kedua, ngasih ke yang nomor 3. Ketika mau ngasih ke yang nomor 3, ternyata yang ketiga ini sudah keburu wafat. Ketika mau kembali ke Ikrimah, Ikrimah sudah wafat. Ketika mau kembali ke yang nomor 2, yang nomor 2 juga wafat. Itu Ikrimah. Itu bagaimana sahabat Ikrimah rela mengorbankan dirinya sendiri hanya pingin temannya itu selamat. Itu Ikrimah. Siapa Ikrimah? Anaknya Abu Jahal. Paham ya? Maka jenengan tidak boleh kemudian melihat orang itu harus bijak. Jenengan lihat orang tidak baik sekarang, tidak boleh Anda caci, tidak boleh Anda hina. Kenapa? Kita tidak pernah tahu, bisa jadi nanti dia lebih baik dibandingkan kita. Atau bisa jadi dia punya anak, yang anaknya itu kemudian lebih baik dibandingkan kita. Itu Ikrimah bin Abu Jahal. Ada lagi Abu Lahab. Abu Lahab itu punya putri namanya Darroh. Darroh ini sahabat luar biasa yang ketika hijrah, Darroh ini lari dari Mekah sendirian ke Madinah. Tapi oleh sahabat yang lain sempat ditolak. Kenapa sempat ditolak? Bayangkan, Darroh ini kan anaknya Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah orang yang paling memusuhi Rasulullah. Maka Darroh ketika sampai Madinah itu sempat ditolak. Sebelum kemudian Rasulullah kemudian membela Darroh binti Abu Lahab. Jadi anaknya Abu Lahab. Ada lagi Walid bin Mughirah, itu punya anak yang nanti akan menjadi pimpinan panglima perang Islam. Siapa anaknya Walid bin Mughirah? Anaknya adalah Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu anaknya musuh bebuyutannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jenengan kalau punya musuh itu tidak usah terlalu benci. Takut nanti anaknya jadi mantu jenengan. Wes kadung becinang uang ternyata anaknya jadi mantune dhewe. Itu namanya yang harus kita pahami bersama. Maka kalau jenengan lihat, inilah hebatnya Rasulullah SAW. Para jamaah yang saya muliakan, tidak cukup di dunia, bahkan Rasulullah itu memikirkan umatnya sampai di akhirat. Rasulullah SAW kelak di hari kiamat, semua orang itu akan dikumpulkan di satu padang mahsyar. Bayangkan jenengan, orang mulai zaman Nabi Adam sampai nanti terakhir itu kumpul di satu lapangan. Maka ketika kumpul di padang mahsyar itu orang-orang tidak kuat. Bahkan ada yang mengatakan ketika di padang mahsyar itu di atas kita ada 100 kaki, di bawah kita ada 100 kepala. Saking berjejelannya di padang mahsyar. Maka orang-orang ini tidak kuat. Bahkan orang yang harus masuk neraka pun tidak kuat. Mending saya masuk neraka. Kata orang-orang yang kemudian di mahsyar itu kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ini datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup. Datang ke Nabi Ibrahim tidak sanggup. Datang ke Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai terakhir datang kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW kemudian sujud. Dan beliau sujud lama sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Muhammad bangunlah, wasal tuto, kamu minta apa akan aku kabulkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan. Umat-umat itu kemudian pisah, tidak ada di padang mahsyar. Inilah yang dikatakan syafaatul uzma. Jadi kalau jenengan pernah dengar syafaatul uzma, syafaat terbesar Rasulullah itu adalah beliau mensyafaati bukan hanya umatnya, tapi umat mulai zaman Nabi Adam sampai umat terakhir. Itu namanya syafaatul uzma. Maka Rasulullah SAW tidak berhenti di situ. Beliau kemudian berpikir, ya Rabb ummati, ya Allah bagaimana dengan umatku. Maka Rasulullah itu, para jamaah, dalam satu hadis, pintu surga itu tidak dibuka kecuali untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah bukan orang yang egois. Rasulullah itu meskipun pintu surga tidak dibuka kecuali untuk Rasulullah, beliau tidak langsung masuk sendiri.
beliau masih menunggu umat-umatnya yang masih di neraka. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah itu kemudian minta terus kepada Allah, dan beliau mengatakan, wallahi la arda wa wahidun min ummati fil nar. Ya Allah, saya tidak ridho kalau ada satu saja umatku itu yang masuk neraka. Maka Rasulullah itu Masya Allah, kalau jenengan lihat hadis ini panjang ini, jadi Rasulullah itu kemudian sujud mencari orang-orang yang kemudian sholatnya ditinggalkan, dikasih syafaat, sujud lagi, kemudian minta orang-orang yang punya amal ibadah, kemudian meskipun kecil diselamatkan. Sampai yang terakhir, jenengan akan lihat, yang terakhir itu nanti ada orang yang hanya punya bekal satu, tidak punya kebaikan sama sekali. Sholat juga nggak tuman, zakat nggak tuman, poso nggak tuman, hanya punya satu. Apa? Di hatinya hanya punya la ilaha illallah, tidak punya apa-apa selain itu. Maka inilah yang kelak akan disyafaati oleh Rasulullah, kemudian akan diambil dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang seperti ini layak kita cintai. Yang kedua, yang ketiga para jamaah, Rasulullah itu adalah orang yang paling berkasih dan sayang kepada orang mukmin. Maka para jamaah yang saya muliakan, ini yang tadi saya ceritakan, Rasulullah SAW itu orang yang kemudian kalau sholat itu lama, tapi kemudian kalau lihat untuk ngimami itu cepat, karena tidak ingin memberatkan kepada umatnya. Pun lanjut, ini kalau jenengan kasih sayang Rasulullah sampai kiamat. Rasulullah pernah mengatakan, likulli nabiyyin da'wah mustajabah yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Kata Rasulullah SAW, setiap nabi itu dikasih satu doa yang mustajab, pasti dikabulkan. Tapi Rasulullah SAW, saya juga punya, tapi tidak saya gunakan. Kenapa? Ingin saya gunakan kelak di akhirat untuk umatku. Masya Allah. Coba kalau jenengan, kamu akan saya kasih satu permintaan. Oh, itu sing dijaluk akeh. Kalau saya jawabannya simpel. Kamu saya kasih satu permintaan, jawaban saya simpel. Saya pingin doa saya terkabul. Itu saya enak. Satu permintaannya apa? Semua doa saya terkabul. Tapi Rasulullah SAW itu Masya Allah bukan orang yang egois. Rasulullah itu beliau mengatakan, saya tidak menggunakan doa saya karena saya ingin doa itu akan saya gunakan untuk umatku, bukan untuk anaknya, bukan untuk keturunannya, tapi untuk umatnya. Makanya para jamaah yang saya muliakan, ini pesan saya, jangan sampai kita kemudian membenci salah satu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Rasulullah itu tidak pernah berpikir anak cucunya, yang dipikirkan kita. Maka kitalah yang kemudian harus menghormati keturunan beliau. Maka saya kemudian agak tidak setuju kemudian ada orang yang menghina salah satu keturunan Rasulullah SAW. Kenapa? Mbok yo mikir jasanya kakeknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan kalau jenengan punya anak jenengan disakiti, jenengan pasti sakit. Maka begitu juga Rasulullah SAW kalau keturunannya kita sakiti. Paham? Maka para jamaah yang saya muliakan, inilah Rasulullah SAW. Para jamaah yang saya muliakan, ini kemarin sudah sempat saya singgung. Syarat cinta itu ada 4. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka syaratnya 4. Apa itu? Yang pertama, orang ngaku cinta itu kenal dengan orang yang dicintai. Pecinta sejati mengenal detail sang kekasih. Jadi kalau jenengan kenal dulu masih muda-muda, jenengan seneng nang seseorang waktu SMA aja, kalau jenengan SMA itu seneng ke temannya itu pasti jenengan kenal. Bahkan ukuran bajunya tahu, ukuran sepatunya bahkan tahu, dia jam sekian kemana tahu. Itu kalau orang cinta. Maka kalau kita ngaku cinta ke Rasulullah kok nggak kenal, itu tidak layak dikatakan pecinta. Jenengan ngaku cinta ke Rasulullah tapi tidak tahu sejarahnya, itu kemudian sangat disayangkan. Maka kalau menurut saya, usahakan para jamaah jenengan itu di rumah harus punya buku sirah Nabi. Jangan sampai kita itu HP tiap tahun ganti,
tapi teh umai ndak duwe buku sejarah Rasulullah. Kemudian ngaku-ngaku cinta ke Rasulullah. Paham ya? Maka itu dusta. Jenengan ngaku cinta Rasulullah, mengkaji hadis males. Jenengan mengaku cinta ke Rasulullah, kemudian ikut pengajian yang kemudian isinya menceritakan Rasulullah, kemudian berat. Maka orang yang seperti ini tidak layak dikatakan orang yang mencintai Rasulullah SAW. Maka para jamaah yang saya muliakan, kitab sirah itu banyak. Tapi kalau boleh saya usul, jenengan minimal punya 2 buku ini. Usahakan punya buku ini yang tiap hari jenengan kalau cinta ke seorang itu biasanya kepo, pingin tahu statusnya seperti apa, dia kemudian Facebooknya kayak apa. Mungkin betul. Jenengan itu kadang-kadang kalau seneng ke orang itu tiap hari mantengi status WA, mantengi status Facebooknya, itu karena cinta. Kenapa kalau kita ngaku cinta Rasulullah tiap hari kok tidak penasaran dengan Rasulullah? Tiap hari tidak penasaran bagaimana Rasulullah itu sirahnya seperti apa? Tidak penasaran bagaimana cara makan, cara semuanya Rasulullah itu seperti apa? Maka orang yang seperti ini kemudian kalau mengatakan cinta itu cintanya cinta palsu. Maka kalau saya boleh usul, jenengan minimal punya 2 buku ini. 1, kitab Ar-Rahiqul Maktum Sirah Nabawi. Ini banyak terjemahannya, saya di rumah juga punya, baik yang bahasa Arab maupun yang bahasa Indonesia saya punya. Ada lagi kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Turmudi. Ini berisi detailnya Rasulullah, mulai fisik, cara makan, cara tidur, semuanya kemudian dijelaskan. Itu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ini kemudian jenengan harus tahu. Maka tiap hari kalau bisa baca 1 Asy-Syama'il Muhammadiyah, 1 hadis, Sirah Nabawi 1 lembar. Kenapa? Ibarat kita mencintai orang, pasti kita itu kepo dengan statusnya. Itu kita caranya mencintai Rasulullah SAW. Apalagi Masya Allah ya, jenengan kalau bisa, ini luar biasa, jenengan sama anak istri jenengan itu ada waktu khusus baca Sirah Nabawi. Jadi kumpul dengan istrinya, kumpul dengan anaknya, baca Asy-Syama'il Muhammadiyah. Sebelum makan gantian, jenengan yang baca, yang lain dengarkan. Anak jenengan yang baca, jenengan yang dengarkan. Masya Allah, itu banyak sekali. Untuk anak-anak juga banyak. Saya punya buku untuk anak saya. Untuk anak saya ini saya punya buku Mengenal Rasulullah 365 hari. Jadi 1 hari 1 kisah. Jenengan bisa baca, bisa beli untuk anak jenengan. Jadi kalau bisa sebelum tidur, dibandingkan anak jenengan dikasih kisah si kancil, dibandingkan didongengi Cinderella, mending 1 hari 1 kisah Rasulullah SAW. Sudah ada bukunya, kalau nggak salah judulnya Mengenal Rasulullah 365 hari. Itu saya punya untuk anak saya. Jadi kalau bisa sebelum tidur 1 kisah, sebelum tidur 1 kisah. Jadi setahun khatam sejarah Rasulullah SAW. Itu namanya orang cinta. Pun, nggih. Oke, coba nanti saya cari di marketplace ya. Kalau ada buku ini yang nanti saya sampaikan siapa yang ingin beli. Minimal 2. Kalau saya anjurkan minimal 2 lah. Kitab Sirah Nabawi itu banyak. Ada yang 1 kitab itu sampai 14 jilid. Itu kebanyakan. Kalau saya untuk ukuran kita itu ya wes ini cukup. Kemudian yang nomor 2, orang cinta itu sering menyebut nama. Orang cinta itu sering ingat. Jenengan dulu ketika cinta kepada istri jenengan sekarang itu selalu ingat, mau makan ingat si dia, mau minum ingat si dia, mau tidur ingat si dia, mau ke kamar mandi ingat si dia. Maka orang yang kemudian merasa cinta ke Rasulullah, kata Rasulullah SAW, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Maka kalau jenengan ngaku cinta, maka jenengan seberapa banyak jenengan membaca sholawat. Imam An-Nabhani dalam kitabnya Sa'adatud Dararain, beliau mengatakan orang yang mengaku cinta ke Rasulullah itu minimal sehari baca sholawat 1000 kali. Itu minimal. Nah, pertanyaannya jenengan baca sholawat sehari berapa kali?
Kadang-kadang kita itu lagu bisa hatam 5 judul, baca sholawat itu berat. Maka para jamaah kalau bisa ya mulai sekarang sehari semalam itu 1000. Sholawat itu minimal 1000. Apalagi sebelum tidur. Kalau saya biasanya sebelum tidur itu minimal baca sholawat 100 kali. Jadi setelah baca ayat kursi, setelah baca qul huwallahu, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binas, biasanya ditambah Allah sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Karena ini bukti kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat paling bagus apa, Pak? Sholawat paling bagus itu sholawat Ibrahim. Jadi kalau jenengan tanya sholawat paling bagus itu adalah sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat paling bagus. Cuma kalau jenengan pakai sholawat itu kayaknya lama, 100 itu abot. Maka kalau pingin cepat ya pakai sholawat yang ringkas, sallallahu ala Muhammad, itu paling ringkas. Itu 1000 insya Allah setengah jam tidak sampai. Saya kalau perjalanan, kadang-kadang perjalanan dari ke Gresik ya, ke rumah sakit itu, ke tempat kerja itu, mulai dari rumah sampai menganti itu sholawat 1000 sallallahu alaihi Muhammad itu selesai. Jadi kalau jenengan biasanya ke tempat kerja, jenengan ke tempat kerja yang agak jauh itu berangkat itu 1000 itu gak kerasa dibandingkan mendengarkan lagu lagu alamat palsu. Mending jenengan baca sholawat itu 1000 insya Allah tidak berat. Saya pernah 1000 kali berapa menit, Pak? Kenapa? Sholawat 1000 kali itu berapa menit? 15 menit, 20 menit sepertinya kalau pakai sallallahu alaihi Muhammad udah selesai 1000 kali. Karena saya perjalanan dari rumah ke Menganti itu perkiraan jarak sekitar 20 sampai 30 menit, itu kadang-kadang lebih 1000. Jadi mudah. Jenengan kalau berat ya dicicil. Setiap pagi berapa, sore berapa, sebelum tidur berapa. Ini minimal jatahnya 1000 lah. Para jamaah yang saya muliakan, dalam sebuah hadis fadilah selawat ini banyak, nanti jenengan bisa baca sendiri. Jadi Rasulullah SAW mengatakan man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyra sholawat. Orang yang bersolawat kepadaku kata Rasul sekali, maka Allah akan membalas 10. Wa khuttat anhu asyru khatayat, akan dihapus 10 kejelekan. Wa rufi'at lahu asyru darajat, akan diangkat untuk dirinya 10 derajat. Ini fadilah sholawat. Makanya kata ulama, kalau kita sholat tidak ikhlas tidak diterima. Tapi sholawat ikhlas tidak ikhlas itu pasti akan disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini fadilah sholawat. Kalau bisa diperbanyak kita membaca sholawat. Pun lanjut. Para jamaah yang saya muliakan, ciri cinta itu adalah mengikuti jejak langkah. Ini yang kemarin saya ceritakan ke jenengan. Maka kalau jenengan ngaku cinta, pertanyaannya seberapa banyak sunnah Rasulullah yang Anda lakukan? Seberapa banyak sholat sunnah yang Anda lakukan? Seberapa banyak puasa sunnah yang Anda lakukan? Seberapa banyak sedekah sunnah yang Anda lakukan? Seberapa banyak Anda mengenal sunnahnya Rasulullah? Bagaimana Rasulullah cara berpakaian? Bagaimana Rasulullah cara makan? Bagaimana Rasulullah cara berpergian? Bagaimana Rasulullah SAW bahkan cara masuk toilet dan qadha'il hajat? Ini yang harus kita terapkan sehari-hari. Yang kemarin saya sampaikan, salah satu sunnah Rasulullah adalah kalau kita punya hati kita tidak punya rasa dengki, benci, hasud kepada siapapun juga. Ini yang harus kita biasakan. Ojo sampai gampang benci ke orang gara-gara beda aliran, beda mazhab, bahkan beda pilihan politik. Pun lanjut terakhir, cara cinta ke Rasulullah adalah rela berkorban. Para jamaah saya muliakan, ini saya kasih 2 saja contoh
bagaimana sahabat itu berkorban untuk Rasulullah SAW. Ada seorang perempuan dari Bani Dinar ketika perang Uhud, dia itu punya suami, punya anak laki-laki, punya saudara laki-laki yang semuanya ikut perang Uhud dan semuanya gugur di perang Uhud. Maka perempuan ini ketika perang selesai, yang dicari bukan suaminya, yang dicari bukan anaknya, yang dicari bukan saudara laki-lakinya, yang dicari adalah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, mana Rasulullah? Saya tidak lega sampai saya melihat Rasulullah sendiri dengan mata kepala saya. Maka perempuan ini kemudian dibawa menuju Rasulullah. Kemudian orang-orang melihat perempuan ini mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalal. Wahai Rasulullah, semua musibah yang menimpa saya setelah saya melihat engkau selamat itu semuanya terasa ringan. Coba jangan lihat musibah dia apa? Satu, suaminya wafat gugur. Nomor dua, anak laki-lakinya wafat gugur. Nomor tiga, saudara laki-lakinya wafat gugur. Dia mengatakan semuanya terasa ringan ketika melihat Rasulullah SAW itu selamat. Itu sahabat. Ada lagi namanya Tolhah. Tolhah itu para jamaah, Rasulullah itu ketika perang Uhud itu kan sempat dipukul mundur, hampir kalah. Maka salah satu yang terjadi adalah Rasulullah itu dipukul oleh semacam rantai. Yang rantai itu saking kerasnya sampai pecah dan kemudian masuk ke pipinya Rasulullah SAW, ke pelipisnya Rasulullah SAW. Itu kalau dicabut pakai tangan tidak kuat. Maka ada sahabat namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu yang kemudian menggigit pecahan. Jadi ada rantai itu kan kalau pecah itu kan agak nusuk gini kan, gitu. Agak nusuknya kayak pancing. Jadi nempel di sini itu oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, itu kemudian digigit. Saking kuatnya sampai giginya Abu Ubaidah Al-Jarrah itu rontok. Itu kemudian digigit, akhirnya lepas, kemudian darahnya Rasulullah kemudian bercucuran. Maka ada sahabat lain namanya Malik bin Sinan. Malik bin Sinan itu langsung kemudian lukanya Rasulullah yang kemudian berdarah ini kemudian oleh beliau disedot, kemudian darahnya Rasulullah itu diminum. Maka Rasulullah mengatakan wajabat lahul jannah. Malik bin Sinan tidak mungkin masuk neraka karena neraka tidak akan mampu untuk membakar darahku. Maka Malik bin Sinan kemudian pergi perang sampai kemudian beliau gugur. Tidak selesai di situ. Perang Uhud itu tujuan utama orang kafir itu Rasulullah. Jadi kalau bayangkan orang kafir itu kan kalau Rasulullah itu selesai kan selesai. Maka semua orang kafir itu yang dituju Rasulullah. Kalau ada panah yang dipanah Rasulullah. Kalau ada tombak yang ditombak Rasulullah. Kalau yang punya pedang yang dipedang Rasulullah. Maka ketika perang Uhud itu Rasulullah itu 12 orang. Satu orang jadi tameng, wafat, diganti lagi sampai 12 orang. Yang terakhir namanya Tolhah. Tolhah ini jadi tameng. Jadi Rasulullah itu di depan, jadi Rasulullah di belakang, Tolhah di depan. Jadi kalau ada orang manah kena Tolhah, orang nembak kena Tolhah, orang yang nombak pakai Tolhah, orang yang kemudian pakai pedang kena Tolhah. Maka Tolhah ini kata anaknya di sekujur tubuhnya ada lebih dari 70 luka. Bahkan tangannya pun putus. Itu Tolhah, itu untuk membela Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kemudian mengatakan wajabat lahul jannah. Tolhah ini wajib masuk surga. Tidak cukup seperti itu para jamaah. Tubuhnya 70 luka. Rasulullah kemudian mau naik ke atas gunung. Itu ada batu besar yang Rasulullah tidak bisa naik. Maka Tolhah dengan kondisi semua tubuhnya itu luka 70, bahkan tempurung lututnya itu pecah. Jadi Tolhah itu jalannya terseok-seok. Itu kemudian Tolhah kemudian merobohkan tubuhnya dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, naik di atas tubuhku supaya kamu bisa naik di atas batu. Itu Tolhah yang kemudian beliau dikatakan barang siapa yang pingin lihat orang yang syahid tapi masih hidup, itu Tolhah. Karena Tolhah itu 70 luka, tempurung lututnya kemudian pecah, dan beliau kemudian merebahkan dirinya untuk dinaiki oleh Rasulullah SAW. Itu pengorbanan
sahabat. Maka kalau kita ngaku cinta, kongkon ngaji abot itu apa pengorbanan kita? Kita hanya korban tenaga, korban waktu untuk melakukan sunnahnya Rasulullah. Korban tenaga, korban waktu untuk hadir di majelis ilmu yang di dalamnya diajarkan ilmunya Rasulullah. Kita hanya korban tenaga, korban waktu untuk datang ke masjid sholat jamaah. Kok si abot itu kenemenen? Dibandingkan sahabat yang dikorbankan bukan hanya waktu, bukan hanya harga, bahkan nyawa pun mereka korbankan. Maka inilah para jamaah yang saya muliakan terkait tentang masalah cinta kepada Rasulullah SAW. Pun terakhir dari saya, salah satu bentuk cinta dan bahagia kita ada yang menggunakan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saya tidak akan membahas maulid karena tidak akan selesai. Bagi orang yang tidak setuju ya tetap tidak setuju, bagi orang yang setuju ya tetap setuju. Tapi ingin saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, karena anugerah Allah dan karena rahmat Allah hendaklah kalian bergembira. Apa anugerah Allah? Kata Imam Abdullah ibnu Abbas, yang dimaksud anugerah Allah adalah ilmu. Jadi kalau kita oleh Allah dikasih ilmu, kita oleh Allah dikasih hatinya senang menghadiri majelis ilmu, maka kita harus bergembira. Yang kedua, rahmatullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud rahmat Allah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Maka berdasarkan ayat ini kita wajib gembira atas kehadiran dan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Maka maulid itu adalah bentuk rasa gembira. Jangan sampai kita, anak kita kalau ulang tahun istimewa, tapi maulid dianggap bid'ah. Tapi ulang tahun ini anak semangat. Tapi kemudian kalau bicara maulid dianggap bid'ah. Maka ada ulama yang mengatakan maulid tidak butuh dalil, cukup butuh hati yang jernih. Maka para jamaah yang saya muliakan, saya tidak akan membahas banyak maulid. Ini adalah masalah khilafiyah. Yang paling penting adalah kita harus mempunyai rasa cinta kepada Rasulullah SAW, dan kita harus merasa bahagia atas kehadiran Nabi besar Muhammad SAW.